kasihan. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, haleluya, amin. Shalom anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Di hari Paskah ini kita dapat mengingat kembali karya agung dan besar yang dinyatakan kepada kita sekalian oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mengasihi dunia ini. Oleh karena kasih-Nya yang besar, Ia datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Karya yang agung dan besar tentunya tidak mudah dilaluinya, karena Tuhan Yesus harus menanggung hinaan. Ia diejek, Ia ditertawakan, Dia dipukul, Dia dicambuk, dan pada puncaknya Tuhan Yesus disalib di kayu salib dengan para penjahat. Semua orang mentertawakan Dia, semua orang mengejek Dia,
Namun dengan lembut Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah karya besar dan agung Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita sekalian yang berdosa. Oleh karena itu, tetaplah taat dan setia kepadanya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Tuhan Yesus meninggal, maka menjelang malam, mayat Yesus diturunkan dari salib oleh Yusuf dari Arimatea bersama dengan murid-murid yang lain. Setelah dikafani dengan kain putih yang bersih, kemudian dibaringkannya di dalam kubur yang baru, dan sesudah itu sebuah batu yang besar digulingkan ke pintu kubur itu. Keesokan harinya, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menghadap Pilatus dan meminta kepada Pilatus supaya kubur Yesus dijaga oleh tentara. Pada hari Minggu, yaitu setelah hari Sabat lewat, pada Minggu pagi pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Minggu pagi terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkan batu yang besar itu. Malaikat Tuhan, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, sehingga membuat para penjaga menjadi gentar dan penuh ketakutan. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu supaya jangan takut, dan juga berkata, ia telah bangkit. Yesus telah bangkit. Setelah mendengar semuanya itu, para perempuan menjumpai murid-murid Tuhan Yesus dan menyampaikan bahwa Yesus telah bangkit, bahwa kubur telah kosong. Kemudian Petrus dan juga murid yang lain pergi ke kubur dan mendapati bahwa kubur telah kosong, seperti yang disampaikan oleh para perempuan itu tadi. Melihat semua peristiwa itu, maka pada malam itu Minggu itu, murid-murid berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut dengan orang-orang Yahudi. Di dalam ketakutannya, di dalam kepanikannya, di dalam kecemasannya, datanglah Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mereka menjadi teduh, mereka menjadi tenang, mereka menjadi aman, mereka menjadi teduh dan tenang, dan ada rasa damai sejahtera di antara murid-murid. Itulah kuasa kebangkitan Yesus, itulah kehadiran Tuhan Yesus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus telah bangkit, Tuhan Yesus hidup. Maka marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau taat, kita mau setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan marilah kita menjadi anak-anak yang semangat dan punya cita-cita untuk masa depan yang baik, karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita sekalian. Mari anak-anak, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebangkitan, atas keselamatan yang Tuhan berikan. Jadikan kami menjadi anak-anak yang taat dan setia. Jadikan kami menjadi anak-anak yang mau tunduk dan setia kepada Engkau. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom.
Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.